pengorbanannya di Kalvari, dihanamnya terbaik dariku. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Begitu banyak waktu yang terluang, sedikit ku beri baginya. Sebab kurangnya kasih pada Yesus, mungkinkah hancur pula hatinya. Berapa yang terhilang telah ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Perhatikan tak sesama, atau ku biarkan tegar. Ku patut menghantarnya pada Kristus, dan kasih Kristus Tuhan sebar. Berapa yang terhilang tak ku cari, dan ku lepaskan yang terbelenggu. Sudahkah yang terbaik ku berikan kepada Yesus Tuhanku. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus dan yang senantiasa mengasihi Tuhan. Sukacita kita di dalam Tuhan pagi hari ini, kita bersama-sama dapat mengawali pekan ini di dalam ibadah rutin hari Senin. Sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang maha mulia, sungguh hati kami melimpah dengan ucapan syukur, sebab Engkau sangat baik bagi kami ya Tuhan. Engkau yang senantiasa menyertai, mengasihi, dan bahkan memberkati setiap kami. Bapa, pagi hari ini kami mau duduk tenang mendengarkan isi hati-Mu yang menjadi pedoman bagi kami untuk menapaki hari-hari selama sepekan ini bersama dengan Engkau. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami siap untuk mendengar dan kami siap untuk menjadi pelaku kebenaran firman-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, pada pagi hari ini kita akan membuka Alkitab di dalam 1 Korintus pasal yang ke-12 ayat 12 sampai 14. 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 14, begini bunyi firman Tuhan. Karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak merupakan satu tubuh, demikianlah pula Kristus. Sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Karena tubuh juga tidak terdiri dari satu anggota, tetapi atas banyak anggota. Saudaraku yang mengasihi Tuhan, judul renungan kita pada pagi hari ini yaitu membangun persatuan yang kokoh di dalam Tuhan. Tubuh itu terdiri dari berbagai organ. Ada jantung, ada otak, ada hati, ada ginjal, ada usus, ada tangan, ada kaki, ada mata, dan masih banyak lain sebagainya. Tidak ada bagian tubuh ini yang tidak berguna. Semuanya berguna dan memiliki fungsi masing-masing. Maukah kita jadi bagian dari tubuh kita yang tidak dianggap berguna, kemudian kita dipotong atau dibuang? Tentunya tidak mau, bukan?
Begitu juga dengan tubuh Kristus. Kita semua memiliki kemampuan dan talenta yang berbeda-beda. Kita semua mempunyai bakat, kemampuan spiritual yang berbeda, dan kita semua mempunyai kesukaan dan ketidaksukaan yang berbeda. Namun demikian kita semua telah dipersatukan oleh darah Yesus yang mengalir di seluruh tubuh Kristus. Saudaraku, setiap bagian anggota tubuh pasti akan dialiri oleh darah tersebut. Kalau kita membaca di perikop ini dengan judul banyak anggota tetapi satu tubuh, asal mula surat ini diawali dengan kondisi jemaat di Korintus yang pada saat itu Korintus selain menjadi pusat perdagangan, kota Korintus juga menjadi pusat budaya dan penduduknya sangat beragam. Terlebih, jemaat di Korintus adalah jemaat yang kaya akan talenta, sama seperti saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya. Kita telah diberi talenta, kita telah diberi kemampuan, kita telah diberi bakat yang berbeda dari Tuhan, tetapi kita tetap satu tubuh Kristus. Namun ternyata jemaat yang ada di Korintus, keanekaragaman itu tidak membawa jemaat Korintus untuk saling membangun dan melengkapi, justru dipakai untuk saling menonjolkan diri, sehingga akhirnya jemaat terpecah belah. Keberagaman jemaat ini juga pada akhirnya membuat jemaat di Korintus menjadi terkotak-kotak. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, ada beberapa bagian yang menjadi pelajaran bagi kita semua dari surat yang dituliskan oleh Paulus kepada jemaat yang di Korintus. Yang pertama yaitu berbeda namun satu. Kita dapat membacanya kembali di dalam ayat yang ke-12. Di sana dikatakan, karena sama seperti tubuh itu satu dan anggota-anggotanya banyak, dan segala anggota itu sekalipun banyak, mereka merupakan satu tubuh. Demikian pula Kristus. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, kita berbeda-beda, tapi satu di dalam tubuh Kristus. Kita adalah tangan, kita adalah mata, kita adalah kaki, telinga, dan lainnya yang memiliki satu kepala, yaitu Kristus. Mereka banyak dan beragam, tetapi sesungguhnya mereka adalah satu tubuh Kristus yang telah dibaptis dalam satu roh dan telah diberi minum dari satu roh. Saudaraku, kalau kita melihat di kampus kita tercinta ini, di tempat di mana kita melayani ini, merupakan Indonesia Mini yang terdiri dari berbagai suku, ras, dan budaya, bahkan bahasa. Ini adalah satu rasa syukur kita dalam Tuhan. Kita telah dipercaya oleh Yesus Kristus untuk membimbing, untuk membina dan mendidiknya. Tentunya mari kita bersama-sama dengan meyakini dan mengimani bahwa kita semua adalah tubuh Kristus. Paulus menggunakan sebuah metafora. Ia menggambarkan kesatuan tubuh dan banyak anggotanya. Yang tertulis di ayat yang ke-13, sana dikatakan, sebab dalam satu roh kita semua, baik orang Yahudi maupun orang Yunani, baik budak maupun orang merdeka, telah dibaptis menjadi satu tubuh, dan kita semua diberi minum dari satu roh. Saudaraku yang kasih Tuhan, Paulus mengatakan bahwa kesatuan itu dinyatakan dengan tidak adanya lagi orang Yahudi, orang Yunani, tidak lagi ada budak, orang merdeka, kaya, miskin, dan sebagainya. Perlu kita ketahui bersama-sama, ketika kita bersatu di dalam Tuhan, maka akan ada kuasa Tuhan yang terjadi atas kita semuanya. Ketika kita semuanya dari berbagai ini yang berbeda-beda disatukan, maka akan ada kuasa Tuhan yang bekerja
atas setiap fakultas, atas setiap unit, atas setiap sekolah lab, dan untuk keseluruhan Yayasan Perguruan Tinggi Kristen Satya Wacana ini. Kita meyakini hal ini, bahwa ketika kita ada bersatu, ada kuasa Tuhan yang akan bekerja. Saudaraku, baiklah kita di dalam persekutuan belajar untuk mengasihi orang-orang yang tidak begitu kita sukai, bahkan orang-orang yang berbeda dari kita. Bukankah Yesus telah terlebih dahulu mengasihi kita, yang telah mengasihi saya dan Bapak Ibu Saudara semuanya? Mari kita bersama-sama belajar untuk terus mengasihi. Kondisi pandemi seperti saat ini sebenarnya adalah sebuah akademi bagi kita. Pandemi adalah akademi bagi kita. Akademi secara kehidupan, etika kehidupan kita bersama. Sekalipun pandemi ini, kita diajarkan untuk saling mengasihi satu dengan yang lainnya. Ketika pandemi ini terjadi, pandemi datang tidak melihat si kaya dan si miskin. Pandemi datang tidak melihat apakah dia orang pejabat atau warga biasa. Semua mengalami pandemi. Justru di tengah pandemi ini, persekutuan kitalah semakin dikuatkan. Bukan hanya untuk orang-orang yang percaya saja, yang seiman dengan kita, tetapi bagaimana kita mengungkapkan kasih kita kepada orang-orang yang tidak juga mengasihi Yesus. Justru dari situlah kita dapat memperkuat persekutuan kita di dalam Tuhan. Justru dari situlah kemuliaan Tuhan akan terpancar melalui diri kita. Di ayat ke-11 ini mengajarkan kita untuk menerima satu sama lain. Walaupun ada perbedaan, perbedaan bukan merupakan suatu yang utama. Yang utama adalah Roh yang mempersatukan kita. Dan Tuhan sendiri yang sudah menerima kita sebagaimana adanya. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, persekutuan yang baik seharusnya tidak melihat perbedaan, namun menekankan pada persamaan. Sekali lagi, persekutuan yang baik seharusnya tidak melihat perbedaan, namun menekankan pada persamaan. Inilah hal yang pertama yang kita pelajari dari surat Korintus ini. Hal yang kedua, kita bisa melihat di ayat yang ke-21, 25. Begini bunyi firman Tuhan. Jadi, mata tidak dapat berkata kepada tangan, aku tidak membutuhkan engkau. Dan kepala tidak dapat berkata kepada kaki, aku tidak membutuhkan engkau. Malah justru anggota-anggota tubuh yang nampaknya paling lemah, yang paling dibutuhkan. Dan kepada anggota-anggota tubuh yang menurut pemandangan kita kurang terhormat, kita diberikan penghormatan khusus. Dan terhadap anggota-anggota kita yang tidak elok, kita berikan perhatian khusus. Hal itu tidak dibutuhkan oleh anggota-anggota kita yang elok. Allah telah menyusun tubuh kita begitu rupa, sehingga kepada anggota-anggota yang tidak mulia diberikan penghormatan yang khusus. Supaya jangan terjadi perpecahan dalam tubuh, tetapi supaya anggota-anggota yang berbeda itu saling memperhatikan. Hal yang kedua yaitu kita saling membutuhkan satu sama dengan yang lainnya. Saudaraku yang mengasihi Tuhan, David Banner dalam bukunya bercerita, dia memiliki sahabat di mana dia tidak senang dengan gerejanya. Tapi walau ia tidak senang dengan gerejanya, ia tetap harus hadir di gereja, meskipun tidak secara teratur. Ketika ditanya apa yang menjadi alasan untuk dia tidak terus hadir di gereja, dia menjawab bahwa dia takut akan berhenti bertumbuh jika keluar dari gereja. Lebih lanjut ia menjawab, meskipun saya tidak dapat apa-apa dari khotbah,
Dan meskipun saya kesulitan untuk bertemu dengan Tuhan di sepanjang ibadah, gereja membuat saya tetap terhubung dengan orang lain dalam satu perjalanan rohani. Dari hal ini kita dapat mengambil suatu hikmat bahwa pertumbuhan rohani terlalu sulit untuk dijalani sendiri. Benar apa yang dikatakan oleh David Banner. Kerohanian Kristen menuntut perjalanan yang dilakukan secara bersama, membutuhkan orang lain. Kita tidak dapat hidup sendiri. Ini bukan hanya berarti disertai dan dibimbing oleh Roh Allah. Ini berarti disertai dan dibimbing oleh sesama kita manusia. Mungkin seringkali di antara kita dinasehati oleh saudara seiman, atau mungkin kita sharing kemudian diarahkan oleh saudara kita seiman untuk kembali kita tekun di dalam Tuhan. Ini menjadi arti bahwa kehidupan dan pertumbuhan rohani itu tidak bisa jalan sendiri. Seperti halnya di ayat yang kita baca di ayat 21 dan 25. Di sana dikatakan bahwa tangan bukan berarti tidak membutuhkan mata. Perjalanan rohani orang Kristen adalah sebuah perjalanan yang kita jalani bersama dengan orang lain. Pada 1 Korintus 12 ayat 12 sampai 31 dikatakan bahwa kita adalah bagian dari satu tubuh Kristus itu, di mana di dalam tubuh itu kita menemui keberagaman, menemui keberagaman. Ada yang menjadi tangan, ada yang menjadi kaki, ada yang menjadi mata, ada yang menjadi telinga, dan lain sebagainya. Tidak semuanya menjadi tangan, atau tidak semuanya menjadi anggota tubuh adalah mata. Dan semua anggota tubuh ini saling membutuhkan satu dengan lainnya, saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Kita bayangkan, tangan kita bermusuhan dengan mata. Tangan mengatakan bahwa dia tidak butuh mata, atau sebaliknya, mata tidak membutuhkan tangan. Apa yang terjadi? Mungkin ketika mata kita melihat sesuatu yang indah atau yang nikmat, bagaimana dia bisa menggapainya? Kalau tangan ini tidak bekerja, bagaimana kita bisa mengambil barang yang kita lihat kalau tangan ini tidak menggapainya? Ini menggambarkan suatu hubungan keterkaitan satu dengan yang lainnya, saling membutuhkan. Bapak Ibu Saudara yang mengasihi Tuhan, seperti tubuh kita yang saling membutuhkan satu dengan yang lainnya, demikianlah kita sebagai bagian dari tubuh Kristus yang tidak dapat terlepas atau satu dengan yang lainnya. Kita tidak bisa menjalani perjalanan rohani ini, perubahan dalam diri, tanpa adanya sahabat atau komunitas rohani. Pandemi ini mungkin interaksi kita dibatasi dengan orang lain secara langsung, tetapi kita boleh membangun persekutuan semakin intens dengan cara mungkin kita menelpon, mungkin kita berkirim kabar melalui media sosial, menanyakan keadaannya, menanyakan kabarnya, apa yang dia alami, kemudian timbullah dalam diri kita untuk mendoakan, untuk menguatkan. Ini yang menjadi arti bahwa kita satu dengan yang lainnya saling membutuhkan. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mengapa kita membutuhkan komunitas dan para sahabat dalam perjalanan rohani Kristen? Yang pertama, karena pengenalan yang dalam tentang diri pribadi kita dan Allah mengharuskan adanya pengenalan yang dalam tentang orang lain dan dikenali oleh orang lain. Artinya bahwa kita mengharuskan adanya pengenalan dalam diri orang lain, dan yang membawa kita, mengarahkan kita untuk semakin dekat kepada Tuhan.
Butuh orang lain yang bisa mengintrospeksi diri kita. Kemudian yang kedua, sebagian sahabat rohani bisa menawarkan kita bantuan agar kita bisa mengenal diri kita. Sedangkan sebagian yang lain bisa menawarkan bantuan agar kita bisa mengenal Allah. Dan seorang sahabat rohani yang terbaik adalah yang bisa menawarkan kedua hal itu, yaitu yang bisa menawarkan diri kita untuk mengenali diri kita sendiri, dan yang bisa menawarkan bantuan agar kita bisa mengenal Allah. Maka jadilah sahabat rohani yang terbaik, yang bisa membawa orang untuk mengenali dirinya sendiri, dan yang juga dapat mengenal kepada Tuhan lebih mendalam lagi. Sulit membayangkan bagaimana seorang bisa mengalami hubungan pribadi yang intim dengan Allah, tetapi tidak mampu mengalami hubungan yang sama dengan orang lain. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari di tengah pandemi yang belum berakhir ini, kita terus membangun persekutuan yang kokoh di dalam Tuhan dengan sesama kita. Suatu kesempatan yang baik bagi kita. Pandemi ini adalah akademi bagi sekolah, bagi kehidupan kita, untuk terus meningkatkan kualitas diri kita menjadi serupa seperti Kristus. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur atas kebenaran firman-Mu yang telah kembali mengingatkan kami akan pentingnya persekutuan kami dengan Tuhan dan pentingnya persekutuan kami dengan orang-orang yang di sekitar kami, Tuhan. Kami menyadari akan keterbatasan, kami menyadari akan setiap kekurangan kami, dan kami menyadari akan keberagaman hidup kami. Tapi kami adalah satu tubuh di dalam Kristus. Maka dari itu Tuhan, terus penuhkan kami dengan kasih-Mu, supaya kami dimampukan mengasihi orang lain tanpa membedakan. Ya Tuhan, di tengah kondisi pandemi yang belum berakhir ini, mampukan kami terus untuk membangun persekutuan di dalam Engkau, dan mampukan kami untuk terus mengenalkan diri kami sebagai gambaran Allah di dalam tengah dunia ini, ya Tuhan. Bapa yang baik, Engkau berkatilah seluruh civitas akademika Universitas Kristen Satya Wacana. Seluruh pimpinan yang ada kami serahkan dalam tangan kuasa-Mu. Penuhkanlah hikmat bijaksana. Engkau juga memberkati segala aspek pendukung. Engkau juga memberkati sekolah lab dari SWCC, TK. Engkau juga memberkati SD, SMP, SMA, sampai kepada perguruan tinggi. Ke dalam tangan kuasa-Mu Tuhan, berkatilah YPTKSW ini. Jadilah kehendak-Mu atas lembaga yang kami cintai ini. Biarlah kami terus memancarkan kasih dan kemuliaan nama Tuhan. Dan pada akhirnya, nama Tuhan dipermuliakan melalui pendidikan kami, melalui pelayanan kami di tempat ini. Sekarang, terimalah berkat Tuhan. Dari Allah Bapa, Anak, Putra, dan Roh Kudus, damai sejahtera Allah menyertai setiap kita semuanya, dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Allah Roh Kudus, penuhi
lagi.